RT-nya RT berapa, ya, terus istrinya siapa atau suaminya siapa, gitu. Itu cuma hanya sekedar kenal orang. Itu gambaran di bulan-bulan lain Allah memperhatikan kita secara global. Tapi kalau bulan malam Sya'ban kayak ini, itu mengalinnya satu persatu. Diterusin mulai dari wafat, terpuji, terpilih, persatu itu sampai terus satu-satu, sampai berkali kali. Itu semuanya dilihatin satu-satu sama. Ngapain Allah berbersih satu-satu hambanya yang biru al-dunuba, semuanya Allah ampuni di malam pertengahan Sya'ban, semuanya. Dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada empat yang ada diampuni, sebenarnya banyak. Cuma Rasulullah nyebutin yang globalnya aja, yang sering kali ini kita lakukan. Apa yang empat ini? Yang semua orang dapat ampunan, tapi empat golongan ini tidak dapat. Yang pertama, musyrikun. Sudah dikasih nikmat kita, sudah dikasih sehat kita, dikasih anak istri yang soleh-solehan, tapi kita bikin kesugihan. Ya, kita melihara tuyul, naudzubillah. Yang kayak begitu di bulan ini sampai seterusnya, bahkan sampai puasanya, tidak sedikit pun dari pahalanya yang terangkat dari diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang melakukan hal tersebut, makanya kita normal-normal aja. Kalau jajan normal-normal aja, jangan yang satu laku, yang satu kagak laku misalnya, atau dua laku, kita jadi seuzon. Jangan-jangan dia pakai pesugihan, miara tuyul lagi, gitu ya. Itu ada boleh. Nanti akhirnya pahala kita jadi gugur semuanya. Ini yang pertama, golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban ini sampai seterusnya kalian tak taubat. Yang kedua, naudzubillah, yang kedua juga. Siapa dia? Golongan yang tidak dapat ampunan, al-'aqu liwalidayhi. Orang yang masih dikasih kesempatan ketemu sama kedua orang tuanya, entah itu orang tua kandungnya atau itu bapak ibu mertuanya, tapi dia setelah dikasih kesempatan malah menjadi anak yang durhaka, melawan, berbangga, bahkan tinggiin diri, mentang-mentang gua ini udah berkeluarga dan kemudian ada anak, alhamdulillah soleh-solehah, tapi dianya kagak soleh, emaknya kagak ditegur, emaknya nggak disayangi, emaknya nggak dikasih kebahagiaan. Ini biar kata dia hari ini baca Yasin bolak-balik, sampai nanti datang puasa, dia puasanya rajin betul, gak ada yang bolong. Puasa gak ada yang bolong, tarawih gak ada yang bolong, tahajud gak ada yang bolong, sedekah tiap hari Ramadan gak ada yang bolong. Tapi sama kedua orang tuanya, baik kandung atau mertuanya, jangan diharapkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ampunan serta rahmatnya pun tidak dapat. Yang kedua. Yang ketiga, siapa? Mudminul khamri. Orang yang dikasih kesempatan sama Allah umur panjang, sehat walafiat, keluarga punya, lengkap semua kehidupannya, tapi masih jadi pengedar.
Yang keempat yang dilaksanakan adalah bulan Musyahim. Siapa itu Musyahim? Musyahim itu yang punya benda sampai berkali-kali. Ketemu sama dia, ambil dia jalan lain. Ya, ketemu sama dia, ambil uang muka. Ketemu sama dia, doanya dulu berdoa. Nyebut namanya aja. Hari ketemu orang. Gitu ya. Dan ketemu bulan Syaban, datang bulan Ramadan, setiap tahun datang kayak begitu, masih aja dia punya hati kayak begitu, nggak bisa memaafkan, nggak bisa juga minta maaf, gitu ya. Maka yang kayak begitu, Bapak Ibu pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di yang keempat ini nih, semua kita pasti punya salah sama orang. Saya apalagi banyak banget ngomongnya, gitu ya, pasti banyak punya salah. Maka dimulai dari sekarang. Jadi minta maaf tuh bukannya pas hari raya Idul Fitri doang. Mulainya dari sekarang. Karena berdasarkan sabda Nabi, musyahid itu tidak dapat ampunan sampai selesai bulan Ramadan, sampai Syawal terus. Kalau dia kagak saling memaafkan dan enggak saling tegur-menegur, maka dosanya terus akan mengalir dan ampunan Allah belum diberikan kepadanya. Maka pulang dari sini, yang suami kita minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami, anak-anak kita ajarin, gitu ya. Kak, Dek, no sungkeman sama ayahmu. Nanti ayahnya juga bilang kayak begitu. No, Kak, Dek, gitu sama ibu, cium tangan, ya sungkeman sama ibumu. Bolak-balik cium tangan, jangan kemudian apa? Ciumnya pakai jidat kan? Gitu ya, atau itu udah mulai kita ajari dari sekarang buat anak-anak kita. Ketemu tetangga kita yang kayaknya kemarin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita kayaknya musuhan mulu sama dia. Nah sekarang mah udah musimnya apa? Kita bersatu, apalagi ada musola di tengah-tengah kita. Ini bagian dari markas itu pusat peradaban. Di sini akan terjadi persatuan. Di sini akan terjadi keselarasan. Di sini akan jadi pendidikan. Di sini akan jadi contoh. Anak kita ngaji di sini, orang tua kita ngaji di sini, istri kita ngaji di sini, silaturahim kita antar tetangga ketemunya di sini. Seringnya banyak di sini, gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain kan kita cuma say hello doang. Kalau di sini mah alhamdulillah kita bisa jamaah sama dia, kita bisa salaman sama dia, kita bisa tegur sapa sama dia, gitu ya. Makanya apa? Mumpung kita dikasih kesempatan kedua sama Allah, sekarang sehat, panjang umur, ketemu lagi sama bulan Syaban, nanti ketemu sama bulan Ramadan insya Allah. Maka gunakan untuk kita minta maaf. Bapak Ibu, sudah banyak praktek orang yang lagi sakaratul maut susah. Gampangnya gimana? Gampangnya dia kalau sudah dimintakan maaf, baru gampang. Biasanya kalau suami lagi sakaratul maut itu, kemudian anaknya ngomong sama istrinya, si yang lagi sakaratul maut, "Ma, ini ayah redoin Maya," gitu ya, biar gampang. Orang tuanya kalau masih hidup dimintain redonya, anak-anaknya dimintain redonya, itu supaya memperlancar gampang urusan dia. Jadi jangan sampai gara-gara habdul minanasnya kita, hubungan kita sama orang sampai sekarang agak baik-baik, terus akhirnya menjadikan asbab kita sakaratul mautnya nanti jadi susah, gitu ya. Sementara yang lain aja kita mintakan maafnya, ini kita lagi dendamnya sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah. Semoga yang 4 ini jadi bekal buat saya, buat bapak, ibu dan anak-anak kita, dan kita masuk ke bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang saling memaafkan, dengan hati yang saling mengikhlaskan. Sekali lagi semoga apa yang telah kita cita-citakan, yang kita niatkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.